Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Wasilu dirasatana al-balaghah min kitabi Syarh al-Balaghah wa huwa syarhun li kitabi Qawaidil Lughah al-Arabiyyah li fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa lil muslimin. Baik, sekarang kita di halaman 208. Pembahasan masih pembagian al-isti'arah. Jadi kita berbicara tentang pembagian al-isti'arah. Baik. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya isti'arah berdasarkan wujudu al-musyabbah bihi tanqasimu ila ismain, al-isti'arah at-tasrihiyah wa al-isti'arah al-makniyah. Thumma ba'da dzalika anna al-isti'arah tanqasimu bi'tibari naw'i al-musyabbah hal huwa jamid aw mushtaq. In kana jamidan fanaqulu hiya al-isti'arah al-asliyah, wa in kana mushtaqan fa hiya al-isti'arah al-tabaiyah. Baik, al-an nakhud taqsim al-isti'arah bi'tibari at-taqwiyati fi al-musyabbah bihi. Ya, berdasarkan musyabbah bihinya. Kalau di pembagian isti'arah menjadi tasrihiyah dan makniyah, itu pembagian berdasarkan keberadaan musyabbah bihinya. Kalau sekarang ini masih membahas pembagian isti'arah berdasarkan musyabbah bihi juga, tapi dari sisi kuat apa tidak musyabbah bihinya. Ya, dia menguatkan makna kalimat apa tidak. Baik. Maka dikatakan di sini wa tanqasimul isti'aratu ila murasyahah. Ila murasyahah. Tanqasimu al-isti'aratu ila murasyahatin. Al-isti'arah al-murasyahah, al-murasyahah artinya al-muqawwah, yang diperkuat. Wa hiya ma dzukira fiha mulaimul musyabbah bihi nahwa ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Fal ishtira'u musta'arun lil istibdal wa dzikru ribh wa tijarati tarsyihun. Baik. Jadi isti'arah murasyahah ini adalah isti'arah yang diperkuat maknanya. Bagaimana cara memperkuatnya? Kita menyebut kata yang mulaim. Mulaim bermakna munasib. Ya, mulaim huna bermakna munasib lil musyabbah bihi. Ya. Contohnya di ayat ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Sampai sini ini isti'arah. Ada penggunaan kata ishtaraw. Di situ isti'arahnya. Sampai sini jelas insyaallah. Kemudian ditambahkan kalimat fama rabihat tijaratuhum. Nah, inilah murasyihahnya. Inilah yang memperkuat isti'arah sebelumnya tadi. Fal istira'u musta'arun lil istibdal wa dzikru ribhi wa tijarati tarsyihun. Menyebutkan ar-ribah fama rabihat. Rabihat artinya beruntung, ya. Perniagaan mereka itu tidak beruntung. Penyebutan kata untung di sini dan penyebutan kata perniagaan ini adalah untuk memperkuat makna ishtaraw. Ishtaraw artinya membeli. Orang yang membeli itu ada yang untung, ada yang rugi. Di sini diperkuat dengan keuntungan. Jelas ini maksudnya? Baik. Qala asy-syarih rahimahullah, tanqasimul isti'aratu ila murasyahatin wa mujarradatin wa mutlaqatin. Jadi isti'arah itu ada 3, murasyahah, mujarradah, dan mutlaqah. Ini pembagian yang terakhir. Al-murasyahah wa hiya ismu maf'ulin minat tarsyih. Makna murasyahah secara bahasa dia adalah bentuk isim maf'ul dari fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Rasyaha yurasyihu tarsyihan mufa'alatan, ya, murasyahatan. Di mana at-taqwiyah? Murasyahah di mana at-taqwiyah, penguatan. Wa minhul an, ya, masalan qauluna rasyahta fulanan liyakuna imaman. Ai qawaita janibahu, aqawaitu janibahu. Ya, jadi rasyahta fulanan artinya memperkuat memperkuat
situasi atau kondisi si fulan liyakuna imaman, agar dia menjadi seorang imam. Contohnya di pilkada, ya, atau di pilpres, antum memilih salah satu calon yang ada. Ini namanya tarsyih, ya. Antum memilih seseorang itu disebut tarsyih. Jadi rasyahtu fulanan di mana qawaitu fulanan. Saya memperkuat si fulan, mendukung maksudnya. Ya, liyakuna imaman. Fatarsyih bimakna at-taqwiyah wal isti'aratu mabniyatun ala iddi'ain annal musyabbah huwal musyabbah bihi. Perhatikan di sini, isti'arah itu memang asalnya dia itu adalah iddia' saja. Iddia' artinya klaim. Ya, anggapan saja. Kan kita doang yang bikin-bikin itu, belum tentu benar. Kita mengklaim bahwasanya musyabbah adalah musyabbah bihi. Ya, ketika antum mengatakan misalkan ra'aitul asada 'alal mimbar, berarti di situ antum menyerupakan ar-rajul dengan al-asad. Ini kan iddia, ini klaim antum saja bahwasanya ar-rajul huwa al-asad. Ini klaim secara sepihak saja, gitu. Maka klaim yang secara sepihak ini perlu dipertegas, perlu diperkuat. Ya. Jadi isti'arah ini sebenarnya klaim. Apa mana klaim di sini ya? Ya, hanya proklamasi sendiri saja istilahnya. Apakah dia kuat atau tidak? Ya, kembali kepada orang memahaminya. Belum tentu orang memahami sebagaimana yang antum pahami, maka butuh kepada yang namanya al-murasyih, ya, sehingga dia menjadi al-isti'arah al-murasyahah. Baik. Fa idza wujida fi siyaqi syai'un yula'imu janibal musyabbah bihi sara fi dzalika tarsyihun ay taqwiyatun li hadzal iddia. Kalau di dalam konteks kalimat tersebut ada kita temukan sesuatu yang yula'im, yang sesuai dengan sisi musyabbah bihinya, maka itulah tarsyih, berarti itulah penguatannya, ya, penguatan untuk klaim tadi. Ya, contohnya di ayat tadi, ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Sampai sini tidak ada klaim, tidak ada tarsyih di sini, ya. Sampai sini tidak ada tarsyih. Nah, cuman ada isti'arah saja di situ. Ya, isti'arah tasrihiyah tabaiyah itu ya. Ini contohnya kemarin. Ya, maka kita tambahkan kata fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum inilah disebut dengan tarsyih. Lana an nujriyal isti'arata huna fi ishtarau litakuna isti'aratan tasrihiyatan tabaiyatan. Tasrihiyah dari sisi disebutkan musyabbah bihinya, tabaiyah dari sisi bahwasanya dia adalah ishtarau ini adalah apa? Mustaq, yang maka disebut isti'arah tabaiyah. Walana an nujriyaha fid dalalah litakuna isti'aratan makniyatan qarinatuha ishtarau. Bisa juga kita katakan ayat ini isti'arah makniyah, ya, kalau kita fokus ke kalimat ad-dalalahnya, ya, qarinahnya di situ ishtarau. Wa qauluhu ta'ala fama rabihat tijaratuhum fa hadhil jumlah tuqawi iddi'a anna ad-dalalata sil'atun. Nah, maka kalimat fama rabihat tijaratuhum ini fungsinya adalah untuk memperkuat klaim bahwasanya dalalah itu adalah sil'ah. Ya, kalau hanya sampai ayat tadi saja, ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda, sampai situ doang, mungkin kita belum terlalu yakin bahwasanya dalalah itu adalah sil'ah. Bahwasanya kesesatan itu kita serupakan dengan benda. Ya, bisa saja belum yakin kita. Nah, maka fungsi dari fama rabihat tijaratum adalah untuk meyakinkan kita. Li'anna alladhi yatahaddatsu anhu birribhi wal khasarah huwa syira'ul haqiqi. Ya. Karena ada kata ribah di situ, untung. Wal khasarah, ada rugi juga berarti. Kalau ada untung tentu ada rugi juga. Ya. Jadi kalau kita ngomong untung rugi, itu kan berarti kita ngomong tentang apa? Asyira, tentang jual beli. Wa tijarah tunasibu asyira, li'anna al-mar'a yashtari syai'a liyarbaha fihi aw liyasta'milahu fi baitihi matalan. Ya, maka di sini kita sebutkan kata tijarah. Kenapa? Karena tijarah inilah yang mulaimun. Inilah yang sesuai maknanya dengan kata asyira pada ayat sebelumnya. Pada kalimat sebelumnya. Apa maksudnya?
Pengertiannya apa tadi? Isti'arah apa namanya? Murasyahah ini. Ya, zikru ma yulaim. Menyebutkan apa yang sesuai dengan musyabbah bihinya. Di sini apa yang sesuai dengan musyabbah bihinya? Apa? Dua hal. Fama rabihat riba. Ya, tijarah. Dua hal inilah, kata riba sama kata tijarah inilah yang mulaim untuk makna ishtarau. Ishtarau artinya jual beli. Ya, riba itu merupakan konsekuensi dari jual beli kan? Nah, maka disebutkan makna yang mulaim. Mulaim artinya munasib. Baik. Mafhum ada? Jelas ya? Baik. Fahadhil jumlatu idzan tu'addu taqwiyatan fa nusammi hadhil isti'arata murasyahatan. Sawa'an qulta innaha makniyatun aw qulta innaha tasrihiyatun. Innama jumlatu fama rabihat tijaratuhum tulaimul musyabbah bihi lal musyabbah fatusamma idan murasyahatun ay muqawwatun. Nah, ini namanya isti'arah murasyahah atau isti'arah muqawwah, ya, yang diperkuat, yang dipertegas, ya. Baik. Wa ila mujarradatin, ya, isti'arah itu juga dibagi menjadi isti'arah mujarradah. Wa hiya allati dzukira fiha mulaibul musyabbah. Kalau isti'arah murasyahah yang disebutkan adalah mulaibul musyabbah bihinya. Kalau mujarradah itu yang disebutkan adalah mulaibul musyabbah. Ya, kembalinya kepada musyabbah. Kalau tadi kan kalimat fama rabihat tijaratuhum itu kan kembalinya kepada musyabbah bihinya, yaitu ishtarau. Ya, ulaikal ladzina ishtarau, kembalinya ke situ. Adapun isti'arah mujarradah, ya, yang disebutkan di situ bukan mulaimul musyabbah bihinya, tapi mulaimul musyabbah. Contohnya, fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khawf. Maka Allah membuat mereka merasakan libasal ju', pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Ustu'iral libasu lima ghasyal insan indal ju'i wal khawf wal idaqatu tajridun lidzalik. Di sini ada isti'arah, yaitu penggunaan kata libas, kata pakaian di sini untuk menggambarkan sesuatu yang ghasyal insan. Ghasyya di mana ghatta, yang menutupi. Indal ju'i wal khawf, ketika kita sedang kelaparan atau ketakutan, ya. Jadi libas itu artinya sesuatu yang menutupi, ya, yang melindungi kita ketika kita sedang ketakutan, ketika kita sedang kelaparan. Wal idaqatu tajridun lidzalik, dan idaqah, ya, idaqah artinya membuat, merasakan, tajridun lidzalik. Tajrid, ya, artinya melepas hal tersebut, ya. Tajrid artinya melepas. Mujarrad artinya sesuatu yang dilepas. Baik. Qala syarih wa ammal mujarradatu fahiya aksul murasyahah. Ini mujarradah lawan dari murasyahah. Wa hiya ma yudhkaru fiha ma yulaimul musyabbah. Wa ma'lumun annahu idza dzukira fiha ma yulaimul musyabbah fa innaha tad'uf. Wa lihada sammauha mujarradatan. Laisa 'alaiha thiyabun tasturuha bal hiya mu'arratun wa laisa fiha ma yuqawwiha. Jadi di antara dua rukun isti'arah, musyabbah dan musyabbah bihi, yang paling kuat itu adalah musyabbah bihinya. Ketika antum mengatakan fulan kal asad, ar-rajul kal asad, jadi al-asad ini yang lebih kuat sifat sajaahnya daripada ar-rajul, begitu kan? Maka kalau ma yulaim itu kembali kepada musyabbah bihi, berarti kuat dia. Tapi kalau kembalinya kepada musyabbah, lemah dia. Kenapa lemah? Karena memang yang lebih kuat dari dua itu, musyabbah atau musyabbah bihi, adalah musyabbah bihinya yang paling kuat. Nah, jadi musyabbah bihi yang paling kuat, dan itu yang kita perkuat. Maka tentu jadilah dia isti'arah murasyahah. Tapi kalau mujarrodahnya dilepas, dibiarkan begitu saja, telanjang bahasa kata mujarrodah itu, ya. Tidak ada penguatnya gitu. Nah, jadi dinamakan mujarrodah. Mujarrodah itu sesuatu yang tidak ada pakaian yang menutupinya. Dia dihukumi telanjang, tidak ada sesuatu yang menguatkannya. Baik, kita lihat contohnya sekarang.
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يقول المؤلف رحمه الله استعير اللباس لما غشي الإنسان عند الجوع والخوف فالجوع ليس له libas. Yang namanya kelaparan itu tidak punya pakaian dia. Wa kadzalikal khauf. Begitu juga rasa takut. Lakin syabbaha ma ya'taril insana 'inda faqdi ta'am min al-ju'i bil libas. Tetapi di sini kita serupakan sesuatu yang menimpa manusia ketika kehilangan makanan. Ya, kalau orang sedang kehilangan makanan, tidak punya makanan, maka yang dirasakan adalah kelaparan. Di sini kita serupakan kehilangan itu dengan kehilangan pakaian. Kehilangan makanan sama dengan kehilangan pakaian. Wa kadzalika ma yahsulu lahu minal khaufi syubbiha bil libas. Begitu juga ketika kita kehilangan rasa aman. Apa yang kita rasakan kalau kehilangan rasa aman? Ketakutan, ya. Kehilangan rasa aman itu seperti kita kehilangan pakaian, ya. Rasa aman itu kita serupakan seperti apa? Pakaian. Kalau kita sedang takut, berarti pakaian itu lepas, kan? Apa maksudnya? Nah, jadi jangan melihat kepada kata alju, kata al-khawfnya, tapi lihat kepada lawan dari kata alju ini. Nah, lawan dari alju yaitu at-ta'am. Jadi libas. Fahuna naqul syubbihal ju' wal khawfu bi syai'in aw bi insanin wa hudhifa wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi wa huwa libas ala sabilil isti'arah al-makniyah. Nah, jadi di sisi ini isti'arah makniyah namanya. Wa qauluhu ta'ala fa adzaqaha Allahu yaqulu rahimahullah al-idzaqah tajridun lidzalik. Allah buat mereka merasakan rasa lapar. Itu dengan cara apa? Dengan cara mengambil makanan mereka. Apa maksudnya? Allah buat mereka merasakan rasa takut dengan apa? Dengan mengangkat rasa aman tadi, dengan mengambil rasa aman tadi. Antum bayangkan sekarang antum sedang pakai pakaian. Pakaian antum ini namanya rasa aman. Anda ambil pakaian tadi, apa yang tersisa? Ketakutan. Antum sekarang sedang memakai pakaian namanya at-ta'am. Ya, sedang kenyang antum. Anda ambil pakaian tadi dari antum, yang tersisa apa? Ya, nah, al-ju' begitu. Ini namanya idzaqah. Ya. Jadi perbuatan mengambil pakaian tadi itu namanya idzaqah. Ini mana dari kepakaran tajridun lidzalik. Idzaqah itu adalah melepas pakaian tadi. Paham ya? Ada dua pakaian di sini, pakaian makanan dan pakaian rasa aman. Baik. Fal idzaqatu tulaimul musyabbah. Maka idzaqah di sini, ya, sesuai dengan kata musyabbahnya. Ya, apa musyabbahnya di sini? Ya, kita serupakan apa di sini? Musyabbahnya apa? Apa? Laisa al-insan. Tadi kita katakan ini kan isti'arah makniyah. Pengertian isti'arah makniyah apa? Yang dihapus syabah bihi. Apa yang tidak ada di sini? Ya. Libasal ju'i wal khauf. Apa yang tidak ada di sini? Kalau insan ya sebagai objek di situ. Apa musyabahnya? Kalau idzaqah, ya, adzaqaha itu justru sebagai apanya? Sebagai penambahan makna, tapi fungsinya tidak mulaim tadi istilahnya. Istilahnya adzaqah itu mulaimnya, ya, mulaimul musyabbah. Nah, sekarang musyabbahnya mana? Musyabbahnya apa? Musyabbahnya ada nggak di ayat ini? Musyabbahnya ada nggak dulu? Al-ju, ya, al-ju wal khawf. Ini musyabbahnya, ya. Jadi kita sudah ketemu musyabbahnya sekarang, al-ju wal khawf. Kemudian mana ininya? Mulaimnya. Al-adzaq al-idzaqah. Ya, jadi mulaimnya di awal ayat.
fa'adaqahallah, untuk kasih tanda di situ fa'adaqahallah itu adalah mulaimnya. Ya, fa'adaqahallah ini mulaim musyabbah. Mana musyabbahnya? Musyabbahnya adalah libasal ju'i wal khauf. Ya. Coba kita lihat di sini. Fal idaqatu tulaimul musyabbah. Nah, maka ini mulaimnya berarti idaqah. Fa'adaqahallah itu ya. Itu mulaimnya. Li'anna alladhi yudaqu walahu ta'mun, ya, walahu ta'mun huwal ju'. Karena yang biasa dirasakan dan memiliki rasa, ya, walahu yudaq dirasakan, walahu ta'mun punya rasa, itu adalah al-ju'. Wa kadzalikal khauf. Wa laysal insan alladhi syubbiha bihi al-khauf wal ju' wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi. Bukan berarti manusia yang diserupakan dengan al-khauf di sini, tidak. Ya, tapi kita menyerupakan di sini apa? Sesuatu yang bisa dirasakan. Ya, sesuatu yang bisa dirasakan kita serupakan di sini dengan al-ju' wal khauf. Baik. Kadzalika aidan law qulta ra'aitu asadan yahmilu haqibatan wa 'ala ra'sihi iqal. Faqauluka wa 'ala ra'sihi iqalun yu'addu tajridan li'annahu yulaimul insan alladhi syubbiha bil asad. Ini contoh yang lebih mudah. Sekarang kita lihat ra'aitu asadan yahmilu haqibatan wa 'ala ra'sihi iqal. Di sini ada isti'arah, ya. Itu di kalimat apa? Asadan, ya kan? Di kata asadan. Nah, sekarang asad ini kita serupakan apa dengan apa di sini? Ar-rajul kal asad. Berarti asadan di sini apa? Ya. Al-asad kar-rajul atau ar-rajul kal asad? Ar-rajul al-asad. Ya, berarti di sini apa? Berarti asad ini sebagai apa di sini? Musyabbah atau musyabbah bihi? Ya. Ar-rajul atau al-insan lah kita katakan. Ya. Berarti ada al-insan kal asad di sini kan? Al-asad sebagai apa? Musyabbah atau musyabbah bihi? Musyabbah atau musyabbah bihi? Musyabbah. Ya. Baik, sekarang kita lihat. Wa 'ala ra'sihi iqal. Kalimat wa 'ala ra'sihi iqal, di atas kepalanya ada iqal. Kalau singa kan nggak mungkin ada iqal. Atau iqal ya. Ikat kepala yang warna hitam yang bulat itu. Li'annahu yu'addu tajridan. Kalimat wa 'ala ra'sihi iqal ini namanya tajrid. Ya, mulaim itu ya. Mulaim itu istilahnya tajrid di sini. Kenapa dia tajrid? Ya, karena dia tidak menguatkan makna musyabbah bihi, justru dia hanya ya menguatkan makna musyabbah. Li'annahu yulaimul insan alladhi syubbiha bil asad. Karena ya, kata wa 'ala ra'sihi iqal, dari kata ini kita tahu bahwasanya asad yang dimaksud tadi adalah bukan asad hayawan muftaris, tapi kembalinya ke al-insan. Nah, berarti ya, kata wa 'ala ra'sihi iqal ini adalah kata yang sesuai untuk menggambarkan manusia. Apa maksudnya? Jadi kata wa 'ala ra'sihi iqal ini kembalinya kepada apa yang kita serupakan dengan al-asad. Apa yang kita serupakan dengan asad? Al-insan. Al-insan sebagai apa? Musyabbah. Nah, karena dia kembalinya kepada musyabbah, maka dia dinamakan apa? Al-isti'arah at-tajridiyah. Paham ini maksudnya? Jadi kalimat wa 'ala ra'sihi iqal itu kembalinya kemana? Kalau kembalinya kepada musyabbah, tajridiyah. Kalau kembalinya kepada musyabbah bihi, ya, maka dia masuk apa tadi? Ya, murasyaha. Ya, sini. Ingat, murasyaha itu musyabbah bihi. Tajridiyah itu musyabbah. Mana yang lebih kuat, musyabbah atau musyabbah bihi? Ya, musyabbah bihi. Baik. Lakin law qulta ra'aitu asadan yahmilu hakibatan lahu libadun wa asfaruhu lam tuqallam. Ya. Jadi kalau antum mengatakan contoh yang lain misalkan sama-sama ra'aitu asadan, ya. Tapi kalimatnya seperti ini. Ya. Tasrihnya apa namanya? Mulaimnya itu ra'aitu asadan yahmilu hakibatan.
Lahu libadun, dia punya bulu-bulu, wa azfaruhu, dan kuku-kukunya belum dipotong. Lam tuqallam artinya belum dipotong. Taqlim artinya motong kuku. Maka di sini kata ra'aitu asadan yahmilu hakibatan, na'rifu minha man huwal asad. Innahu rajulun suja'. Ya. Walahu libadun wa azfaruhu lam tuqallam, fa hada yunasibu al-asad. Berarti ya, kata yahmilu hakibatan, ya, kata yahmilu hakibatan ini sesuai maknanya untuk apa? Ar-rajul asy-syuja'. Akan tetapi kata selanjutnya justru berlawanan, lahu libadun wa asfarhu lam tuqallam. Ini kembalinya malah kepada asad itu sendiri. Apa maksudnya? Ya. Baik. Fahada yunasibul asad idzan fa huwa yulaimul musyabbah bihi fayakunu tarsyihan. Berarti dari sini ya, dari mulaimul musyabbah bihi-nya di sini lahu libadun wa asfarhu lam tuqallam. Ini kan kembalinya kepada asad ya. Asad itu musyabbah bihi. Berarti dia al-isti'arah atas al-murasyah. Jelas ini? Baik. Berarti apa fungsi yahmilu hakibatan tadi? Batal. Ya. Batal berarti di situ. Ada kalimatnya juga ada mustaqim jadinya. Apa maksudnya? Ya, karena patokan kita sekarang mayulaim di terakhir tadi. Ya. Mulaim yang kita lihat adalah mulaim musyabbah bihi. Musyabbahnya ada nggak? Nggak ada. Nah, maka lebih kita dahulukan apa yang ada daripada apa yang tidak ada. Maksudnya apa yang tidak tertulis gitu ya. Itu yang lebih kita dahulukan. Berarti kata yahmilu hakibatan di sini ya tidak diartikan. Terusnya ya. Baik. Wa aidan idza qulta ra'aitu aslan yahmilu hakibatan wa yaktubu biqalamin fa hada tajrid li'anna qawluhu wa yaktubu biqalamin yunasibul musyabbah fa idzan fahiya mujarrada. Maka kata yahmilu hakibatan, ya, ini masih kembalinya kepada musyabbah bihi. Yang membawa tas itu kan singa atau manusia? Manusia musyabbah, berarti kembalinya ke musyabbah. Kalau kembali kepada musyabbah berarti dia mujarrad. Begitu juga yaktubu biqalam, ya, ini kembalinya kemana? Musyabbah bihi. Musyabbah berarti sama-sama kembali ke musyabbah ya. Nah, kalau sama-sama kembali kepada musyabbah berarti dia al-isti'arah al-mujarradah. Wa idza qulta ra'aitu asadan yahmilu hakibatan wa yaftarisu aqranahu. Nah, kalau ini bagaimana? Ra'aitu asadan yahmilu hakibatan yaftaris aqran itu artinya tanduk bahasa kita ya, tanduk ya. Wa yaftarisu aqranahu. Bukan tanduk ya, kalau singa kan tidak bertanduk. Akron ini jamak qarin, bukan jamak qarn. Nah, qarn jamaknya apa? Akron juga. Ya, boleh jamaknya qarin atau qarn. Berarti memburu gitu, memburu ya teman-temannya gitu maksudnya. Ya. Fokus saja kata yaftarisnya ya. Yaftaris kan berburu artinya. Terserah di sini akronahu di sini maksudnya apakah dia jamak dari qarn atau dari kata qarin. Baik. Ini tarsyih di sini berarti. Nah, karena kembalinya kepada musyabbah bihi. Ra'aitu asadan. Kembali ke situ dia. Kembali kepada sesuatu yang mazkur. Li'annahu yula'imul musyabbah bihi. Amma idza qulta ra'aitu asadan yahmilu hakibatan fa hadhihi mutlaqah. Adapun kalau isti'arahnya di situ mulaimnya kembali kepada ya yahmilu hakibatan saja, maka ini namanya isti'arah mutlaqah. Ya. Berarti isti'arah mutlaqah ini tengah-tengah ya antara murasyahah sama mujarroda. Kalau isti'arah mutlaqah itu ya mulaimnya itu udah jelas gitu. Ra'aitu aslan yahmilu hakibatan kan hanya bisa dilakukan oleh al-insan. Berarti dia mirip dengan mujarrodah berarti di situ ya. Baik. Fal khulasa annahu idza dzukira fil isti'arah ma yulaimul musyabbah bihi ya summiyat murasyahatan wa tarsyih yani at-taqwiyah wa idza dzukira ma yulaimul musyabbah fa hiya mujarradah ay ka'annaka ba'da an idda'aita anna hadzal musta'ar lahu huwal musta'ar jarradtahu bi dzikri ma yulaimul musta'ar lahu. Dinamakan mujarradah karena setelah kita mengklaim bahwasanya kalimat ini kembalinya kepada ya
anna hadzal musta'ar lahu huwal musta'ar. Kita katakan di situ tadi yahmilu hakibatan huwa al-insan, ya, jarrat tahu bidzikri ma yulaimul musta'ar. Antum hapus, ya. Nah, tadi antum serupakan manusia dengan al-asad di situ, tapi kemudian antum menyebutkan kata yahmilu hakibatan. Kata yahmilu hakibatan ini tajridnya, ya. Antum melepaskan makna, ya, yang tadinya antum klaim. Nah, jadi ibaratnya antum sudah mengklaim A sama dengan B, kemudian antum tambahkan kalimat yang membantah apa yang antum sampaikan tadi. Jadi kan antum melemahkan argumen antum sendiri, makanya dia dinamakan isti'arah mujarradah, isti'arah yang dilepaskan, isti'arah yang lemah, ya, menjadi lemah kita katakan tadi. Paham ya? Anda katakan manusia sama dengan singa, tapi kemudian Anda sebutkan, ya, lawannya, yaitu kembalinya kepada manusia, ya. Padahal di sini, ya, antum katakan manusia sama dengan singa, khalas, ini argumen antum, malah antum tambahkan pernyataan yang memperlemah, ya, ucapan atau argumen antum sebelumnya. Maka tentu ini berarti berlawanan, ya. Baik. Wa idza lam yuzkar hadza wala hadza fahiya mutlaqah. Kalau tidak disebutkan, ya, mulaimnya tidak kepada musyabbah, tidak juga kepada musyabbah bihinya, maka dia mutlaqah. Baik. Kita lihat sekarang mutlaqah ini. Ya, fokus ke mutlaqah sekarang. Wa ila mutlaqatin wa hiya allati lam yuzkar ma'aha mulaimun. Tidak disebutkan mulaimnya. Berarti bukan mulaim namanya. Ya, dia kembalinya nanti kepada lawazim atau qarina, tapi bukan mulaim. Contohnya di kata yang quduna ahdallah, mereka membatalkan perjanjian Allah. Membatalkan ini kan biasanya kita pahaminya batal wudu gitu ya. Tapi di sini digunakan untuk membatalkan perjanjian Allah. Wa tanqasimul isti'aratu aidan ila mutlaqatin wa hiya allati lam yuzkar ma'aha mulaimun nahwa yang quduna ahdallah lam yuzkar fiha mulaimun lil musyabbah wala mulaimun lil musyabbah bihi fatusamma mutlaqatan minal itlaq. Ya, dari kata itlaq, mutlaq, itu dari kata itlaq. Li'anna nama adhabna ilaiha syai'an akhar la tarsyihan wala tajridan. Tidak kita tambahkan apapun setelahnya. Yang quduna ahdallah, ya sudah. Ya, di sini berarti kita serupakan perjanjian itu dengan, ya, misalkan toharoh gitu ya. Toharoh kan yang bisa batal ya. Perjanjian berarti kita serupakan dengan toharoh di sini. Ya. Dan tidak ada argumen penguat di situ, tidak ada penguat, tidak juga ada pelemahnya, tidak ada tarsyih, tidak ada tajrid. Ya, maka ini namanya, ya, isti'arah mutlaqah. Wa kadzalika tusamma mutlaqatan idza dzukira fiha ma yulaimul musyabbah wal musyabbah bihi. Mithlu an taqula ra'aitu asadan yahmilu hakibatan lahu libadun wa asfaruhu lam tuqallam wa lahu sayyaratun fakhmah. Wa qauluka lahu sayyaratun fakhmah yulaimul musyabbah walahu libadun wa asfaruhu lam tukallam yulaimul musyabbah bihi fal'an usammiha mutlaqatan. Nah, jadi mutlaqah itu selain dia tidak disebutkan mulaimnya, juga kalau disebutkan dua-duanya sekaligus. Maksudnya ada dua mulaim disebutkan, ya. Dan mulaim yang pertama kembali kepada musyabbah, mulaim yang kedua kembali kepada musyabbah bihi. Nah, kan bingung kita jadinya. Mana yang harus diperkuat kan? Nah, maka di situ boleh kita katakan dia mutlaqah. Boleh juga kita katakan dia, ya, murasyahah, karena isti'arah yang mulaim kepada musyabbah itu yang lebih kuat. Jelas insyaallah? Paham ya? Jadi kalau tidak disebutkan sama sekali mulaimnya, mutlaqah. Disebutkan dua-duanya juga mutlaqah. Tapi kalau disebutkan satu mulaimnya, ada dua kemungkinan, murasyahah atau mujarradah. Kalau murasyahah berarti mulaimnya kembali kepada musyabbah bihi. Kalau mulaimnya kembali kalau dia mujarradah berarti mulaimnya kembali kepada musyabbah. Paham cara memahami sini ya? Nah, diringkas nanti itu ya, dibikin mind mapping gitu, diringkas kalimat-kalimatnya biar gampang dibaca. Idzan fanazidu ala kalamil muallif rahimahullah fa naqulu idza dzukira fiha ma yulaimu tarafain fahiya mutlaqah. Taraf dimaksudnya di situ musyabbah dan musyabbah bihi. Walakin limadza la naqulu hiya murasyahatun mujarradatun la yumkin. Kenapa? Karena bertentangan jadinya tanaqud di sini. Li'anna ma'na murasyahah muqawwa wa la yujad huna taqwiyah.
li'annahu dzakara ma yulaimul musyabbah wa la mujarrada aidan li'annahu dzakara ma yulaimul musyabbah bihi idan taqabala fatasaqata fatusama idan mutlaqatan. Ya. Kalau kita katakan murasyaha mujarrada, ya, kan dari mulaim yang pertama dia murasyaha, dari mulaim yang kedua dia mujarrada. Kenapa nggak dikatakan murasyaha mujarrada sekalian? Gitu. Ya tidak bisa begitu, karena sama seperti kita mengatakan siang dan malam, kedua-duanya bertentangan. Murasyaha artinya ada penguatnya, dan di sini tidak ada penguatnya. Ya. Walaupun ada kata wa asfaruhu lam tuqallam tadi, itu bukan penguat. Kenapa? Karena sudah dibatalkan dengan kalimat selanjutnya walahu sayyaratun fakhmah. Gitu. Jadi lemah dia di situ. Maka tidak kuat dia mulaimnya di sini. Maka ya, tidak juga bisa dikatakan mujarroda. Kenapa tidak bisa dikatakan mujarroda? Karena ada yang kembali kepada musyabbah bihinya. Sedangkan mujarroda artinya kembali kepada musyabbah. Jelas ini ya? Baik. Berarti di sini ada taqabul, di sini ada tadadud di sini. Tidak bisa dipertemukan. Maka kita gunakan istilah lain daripada kita menggunakan murasyah mujarrodah, kita gunakan istilah mutlaqah. Baik. Wala yu'tabaru tarsyihu wa tajridu illa ba'da tamamil isti'arah bil qarinah. Ya hadhihi qaidah. Ya, ifham hadza jaydan. Antum tidak tahu atau tidak boleh menghukumi adanya tarsyih atau tajrid kecuali setelah qarinah dari isti'arah itu disebutkan. Ya. Jadi tarsyih sama tajrid ini dia adalah sesuatu yang ekstra, tambahan saja. Ya. Jadi dia hanya akan ada setelah isti'arah itu sempurna beserta qarinah-qarinahnya. Paham maksudnya? Nah, jadi jangan buru-buru mengatakan oh ini tarsyih, ini tajrid. Lihat dulu isti'arahnya sempurna enggak? Gitu. Ya, qarinahnya sudah lengkap apa tidak? Baik. Qala Syarih rahimahullah, yaqulu rahimahullah wa la yu'tabaru tarsyih wa tajridu illa ba'da tamamil isti'arah bil qarinah. Fa tarsyih wa tajrid la yakunani illa idza wujidatil qarinah al mani'ah min iradatil ma'na al haqiqi. Wa li hadza la tusammal qarinatu tarsyihan wa la tajridan. Itu beda antara qarinah dengan tarsyih dan tajrid. Qarinah itu harus ada, dia syarat mutlak. Tapi tarsyih dan tajrid ini sifatnya tambahan saja, boleh tidak ada. Paham bedanya nih? Qarinah itu rukun, ingat rukun isti'arah itu ya. Harus ada dia. Contohnya misalkan ulaikal ladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Fa idza qulna innal isti'arah fi kalimati ishtarau fa hal naqulu innad dhalalah tarsyih? Fal jawabu la. Ya, ishtarau di sini isti'arah. Ya, membeli kesesatan. Berarti ada isti'arah di sini. Maka jangan buru-buru mengatakan, oh berarti ad-dhalalah ini adalah tarsyih untuk kata isyrau. Tidak. Ya, tidak kita katakan begitu. Kenapa? Karena ad-dhalalah la tunasibul musyabbah bihi. Tarsyih itu artinya penguat untuk musyabbah bihi. Ya, sedangkan di sini kan nggak sesuai. Kesesatan dengan membeli kan apa hubungannya? Apa maksudnya ya? Kesana membeli tidak ada hubungannya di sini. Berarti tidak mulaim. Ya. Fala naqul innaha tajrid. Tidak boleh juga dhalalah ini kita katakan tajrid, kembali kepada musyabbahnya. Ya. Kenapa? Li'annal isti'arata lam tastawfi qarinataha. Karena di sini belum lengkap, belum sempurna qarinahnya. Walladzi mana'a min iradatil ma'nal haqiqi ad-dhalalah. Fahadil qarinah fala na'udduha tarsyihan wala tajridan. Maka qarinah yang seperti ini ya tidak dikatakan sebagai tarsyih ataupun tajrid. Kata ad-dhalalata bil huda itu qarinah, bukan tarsyih atau tajridnya. Mafhum hada? Baik. Wa kadzalika aidan ra'aitu asadan yahmilu hakibatan fala naqulu inna qawlahu yahmilu hakibatan tajrid li'annahu yulaimul musyabbah. Ra'aitu asadan yahmilu hakibatan. Antum katakan yahmilu hakibatan tajrid enggak? Ini qarinah yahmilu hakibatan ini. Nanti ya. Jadi jangan salah kaprah nanti. Nah, jadi yang pertama kali harus ada itu qarinah apa tajrid? Qarinah dulu. Qarinah itu wajib hukumnya. Ya. Ini bikin catatan di situ. Qarinah sama dengan wajib. Ya. Sedangkan tajrid serta tarsyih itu hukumnya sunnah. Kita katakan. Ya. Baik. Wa ala hadza fala yakunu dzalika tajridu aw at-tarsyihu illa ba'da wujudi al-qarinah. Maka tidak boleh kita mengatakan ini tajrid, ini tarsyih kalau tidak ada qarinahnya. Ya. Nah, kalau antum tidak memahami kaidahnya baik-baik, boleh langsung nanti antum akan menghukumi ini tajrid, ini tarsyih.
Ya. Oh ini menguatkan makna ini, langsung antum katakan tarsih. Oh ini melemahkan makna ini, oh langsung antum katakan tajrid. Padahal sebenarnya di situ adalah apa namanya? Qarinahnya. Walau qala qailun fi qoulihi ta'ala ishtarad dhalalata bil huda syubbihat ad-dhalala bisil'ah wa hudhifal musyabbah bihi wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi wa huwa al-istira' thumma usri'a min al-istira' ishtarau. Kalau qala qail sawfa aj'al ishtarau tulaimul musyabbah bihi wa huwa sil'ah fa uridu an aj'alaha tarshihan kunna lahu hadza la yasluh li annahu qabla istikmalil qarinah. Contohnya, ada orang mengatakan ishtarad dhalalata bil huda. Di sini kan ada tasbih ya. Kita mentasbih kesesatan dengan barang karena sama-sama bisa dibeli. Nah, sedangkan musyabbah bihinya ya, kita hapus yaitu as-sil'ah ya. Ya ad-dhalalah kas-sil'ah kan. Itu asalnya kan ad-dhalalah kas-sil'ah. Kata sil'ahnya nggak ada di sini, kita hapus. Nah, kemudian setelah kita hapus, kita kasih lawazimnya yaitu ishtarau. Paham? Paham ya? Berarti dari sisi ini dia berarti isti'arah apa? Makniyah ya. Sampai sini benar perkataan. Tapi kemudian dia mengatakan begini, saufa aj'alu ishtaratu laimul musyabbah bihi wa huwa sil'ah. Dia mengatakan kata ishtara itu mulaim dari kata musyabbah bihi yang kita hapus tadi, yaitu sil'ah. Apa maksudnya? Apa musyabbah bihinya? As-sil'ah. Nah, berarti kata ishtarau ini adalah tarsyih untuk as-sil'ah. Paham maksudnya? Ini sekilas perkataannya benar apa tidak? Benar kan? Tidak menyalahi kaidah kan? Ya. Maka kita jadikan kata ishtarau sebagai tarsyih di sini. Tapi kita katakan hadza la yasluh, hadza la yajuz. Gimana? Li'annahu qabla istikmalil qarinah. Karena antum hanya fokus kepada kata ishtarau, tidak melengkapi qarinahnya dulu, ad-dhalalata bil huda. Gitu. Ya. Nah, antum hanya fokus kepada ishtarau sama sil'ah doang. Ya. Ya, sedangkan ad-dhalalah bil huda antum tidak melihatnya. Nah, ad-dhalalah bil huda ini qarinahnya harus sempurnakan qarinah dulu, baru boleh mencari mana itu tarsyih atau mana itu tajrid. Fa idan la yu'tabaru tarsyih wa tajridu illa ba'da tamamil isti'arati wa wujudiha bi qarinatiha, wallahu a'lam. Baik, maka tidak ada yang namanya tarsyih atau tajrid kecuali setelah sempurna isti'arah beserta qarinahnya. Baik. Jadi kesimpulan kita dari sini, pembagian ya, isti'arah berdasarkan dikuatkan atau tidak musyabbah bihi dan musyabbahnya dibagi menjadi tiga. Ya, yang pertama, kalau yang dikuatkan adalah musyabbah bihinya, maka dia dinamakan isti'arah apa? Murasyahah. Kalau yang diperkuat adalah musyabbahnya, maka dia namanya isti'arah mujarradah. Kalau tidak diperkuat kedua-duanya atau diperkuat kedua-duanya, maka dinamakan isti'arah mutlaqah. Kalau dihadap, baik. Dan kaidahnya tambahan di situ tidak boleh kita mengatakan dia murasyahah atau mujarradah kecuali setelah adanya qarinah. Berarti kalau ada orang mengatakan nanti, oh ini isti'arah murasyahah, berarti ada qarinah apa tidak di situ? Pasti ada. Kalau antum sudah mengatakan murasyahah, berarti sudah ada qarinahnya. Jelas ya? Kalau ada orang mengatakan ini isti'arah mujarradah, pasti ada qarinahnya. Ya. Begitu juga kalau dia mengatakan ini isti'arah mutlaqah, pasti ada qarinahnya di situ. Baik. Itu dia pembahasan kita insyaallah taala. Itu adalah akhir dari pembahasan tentang al-isti'arah. Yang mana isti'arah ini merupakan bagian dari pembahasan al-majaz di bab sebelumnya. Maka ya, setelah ini kita akan bahas pembagian ya, yang selanjutnya, bab yang baru masih berkaitan dengan al-majaz, yaitu al-majazul mursal. Nanti kita masuk ke al-majaz al-aqli dan seterusnya, kemudian masuk ke al-kinayah, akhir dari bab ilmu al-bayan. Baik, wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.